lahan pertapakan rumah adat etnis Aceh di Asahan. Setelah 9 tahun, kondisinya masih seperti ini. Setelah meminta bantuan ke sana kemari, rumah adat etnis Aceh di Asahan belum juga selesai. Hal ini karena dalam meminta bantuan dengan menggunakan proposal, warga etnis Asahan mengharapkan bantuan itu sifatnya tidak mengikat. Jika ada yang mengikat, maka serta-merta warga Aceh Asahan akan menolak bantuan tersebut. Hal ini merupakan salah satu dari peringatan saat menerima hibah tanah pertapakan dari Pemkab Asahan. Itu tertulis dengan jelas. Jadi, jika ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengalih namakan pertapakan rumah adat etnis Aceh di Asahan, niat dan tujuan beliau itu harus kita pertanyakan. Karena sekali lagi, pertapakan rumah adat etnis Aceh yang ada di Asahan ini dimiliki oleh warga Aceh yang ada di Asahan, bukan atas nama perorangan. Kejadian pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dengan adanya pengukuran dari pihak BPN ini menunjukkan bahwa tanpa sepengetahuan warga etnis Asahan, ada pihak-pihak tertentu ingin mengambil alih atau menguasai tanah pertapakan tersebut. Jadi sekali lagi kita mengingat kembali dokumen hibah yang diberikan oleh Pemkab Asahan melalui Bupati Asahan terdahulu, yaitu almarhum Topan Gama Simatupang. Dan perlu diingat bahwa Pemkab Asahan sudah mengingatkan tanah ini dikelola oleh suatu yayasan. Kawasan dari sini ada kendala untuk pembangunan penasan, khususnya biaya bilang namanya pembangunan biaya besar. Mungkin yang baru terbangun ini kelompok kita dari orang kita Aceh, inilah baru terbangun. Mungkin ada teman-teman yang mengisikan dananya, silakan datang ke Asahan untuk membangun penasan di Asahan. Terima kasih. Terkait konflik dengan kubu Iwan Mehta, kira-kira tadi apa tujuan dia datang ke lokasi? Kebetulan beliau datang dengan pihak BPN untuk mengukur tanah dengan dasar saya tunggu lahan, cuman dia ada disyaratkan yang sudah-sudah katanya. Saya nggak paham maksudnya apa, tapi yang pasti dia mengukur tanah katanya ada bantuan dari pusat dana sosial yang bisa diberikan kemari. Tapi untuk arahnya seperti itu gimana kita sudah tidak di Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten? ada dinas sosial, dana sosial dari pusat. Pusat. Karena ada anggota DPR itu Hubungannya pengukuran BPN dengan bantuan? agar legalitas kita lebih tepat, karena mereka butuh sebuah legalitas ukuran tanah, pemilik tanah atau tanah hibahan itu atas hak siapa, itu sih. Jadi setelah bertemu dengan kubu Iwan Mehta, pengukuran dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan dan sampai selesai tadi kita dari pihak pun ada
Dari pihak kita pun ada diajak duduk, cuma tidak dijelaskan, tidak diterapkan. Cuma dia bilang yang sudah-sudahlah, terus kita ukur tanah supaya kita bisa bangun ini Menasa. Pengukuran tadi yang dilakukan BPN atas nama siapa? Itu yang tidak disebutkan, tapi yang pasti atas nama ketua yang legalitasnya sah di Badan Hukum Asahan. Atas nama ketua? Atas nama ketua yang sah, Bukan atas nama warga Aceh Asahan? warga nama itulah yang masih kita perdebatkan sekarang, karena tidak diceritakan itu nanti BPN itu atas nama siapa. Oke. Karena beliau tidak menceritakan, kita hanya duduk diam gitu kan. Kita mau bertanya dia pun segan sendiri. Jadi mungkin langkah konkretnya kita bisa bertanya langsung ke pihak BPN-nya. Oke, terima kasih atas informasinya. Ini akan kita tindak lanjuti. Oke. Sekian liputan Kripto Kisaran News terkait dengan sengketa lahan pertapakan rumah adat etnis Aceh. Kita akan menunggu konfirmasi lebih lanjut tentang keberadaan pengukuran yang dilakukan BPN, atas nama siapakah pengukuran tanah ini dilakukan. Sampai ketemu kembali.